Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amare Rosanda dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 2111305028. Kali ini saya akan membahas tentang problematika pada anak usia dini dan program apa sih yang bisa kita gunakan untuk menjadikan solusi terhadap problematika anak usia dini tersebut. Jadi pada saat saya observasi, di mana saya observasi di salah satu lembaga PAUD, yaitu PAUD Insan Cendekia. Di sana saya mengamati beberapa anak-anak dan ada satu anak yang menarik perhatian saya, yaitu anak tersebut bernama Rehan. Nah, anak tersebut memiliki sifat yang antisosial, yang dimana ketika teman-temannya bermain bersama, makan bersama, dia memilih untuk sendiri. Anak tersebut memilih untuk tidak bersosialisasi dengan teman-temannya, dan ini membuat saya penasaran ada apa dengan anak ini. Jadi saya menanyakan kepada gurunya, yang mana guru tersebut memang bertanggung jawab memegang kelas tersebut, dan kebetulan Rehan ini dia berada di TKB. Jadi saya menanyakan langsung kepada gurunya, dan ternyata memang si Rehan ini adalah tipe anak yang sangat introvert. Jadi dia jarang bersosialisasi, bermain bersama. Ketika kegiatan makan bersama, dia memilih untuk makan sendiri di pojokan, dan itu membuat saya berpikir bagaimana solusinya untuk memecahkan problematika yang ada pada si Rehan ini. Dan saya kemarin membaca salah satu artikel dan mereview salah satu artikel, yang dimana artikel tersebut menurut saya sangat cocok untuk problematika yang dihadapi Rehan tersebut, yaitu dengan cara metode bermain peran atau role playing. Jadi metode bermain peran ini adalah suatu metode pembelajaran bertujuan untuk membantu anak didik menemukan makna diri atau jati diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Jadi dengan bermain peran ini anak-anak akan menemukan jati dirinya, dan pasti anak-anak yang mungkin notabene-nya seperti Rehan tadi yang cenderung introvert dan tidak ingin bersosialisasi, dia akan menemukan rasa kepercayaan dirinya seperti itu. Dari bermain peran ini bisa membantu dia dalam memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Jadi dia tidak sendiri juga. Nanti ketika bermain peran ini dia akan dikelompokkan dengan teman-temannya. Bagaimana caranya dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, sehingga itu membuat dia lebih percaya diri dan cenderung untuk berani mengungkapkan atau berbicara dengan teman-teman yang lainnya. Nah, jadi metode role playing atau metode bermain peran ini adalah salah satu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anak didik. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan anak didik dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini bergantung kepada apa yang diperankan. Jadi, role playing atau bermain peran sebagai satu metode pembelajaran bertujuan untuk membantu anak didik menemukan makna diri atau jati dirinya di dunia sosial dan memecahkan suatu problematika atau masalah dengan bantuan kelompoknya. Artinya, melalui bermain peran, anak didik belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda, dan memikirkan perilaku orang lain dan dirinya. Nah, jadi manfaat dari bermain peran ini ketika anak itu menjadi, misalnya nih, dia menjadi peran sebagai orang yang misalnya dia mendapat peran sebagai dokter misalnya, dimana dokter itu kan memang tugasnya itu adalah membantu ketika ada yang sakit dan lain sebagainya, dan dia otomatis ketika dia memerankan sebagai seorang dokter, maka rasa empatinya ini tinggi. Dia akan baik dengan orang lain dan berpikir bahwasanya ketika dia ingin melakukan kejahatan, dia akan berpikir, oh ini tidak bagus dengan apa yang akan saya lakukan ke depannya, seperti itu. Dan seperti yang sempat saya bilang tadi, bahwasanya metode ini sangat-sangat bagus untuk problematika yang tadi sebelumnya saya sempat sampaikan tentang si Rehan itu, yang dimana anak itu sedikit introvert dan tidak ingin bersosialisasi. Dengan metode bermain peran ini, dia bisa mengetahui bahwasanya ternyata bersosialisasi dengan teman-temannya itu tuh tidak seburuk yang dia pikirkan atau tidak seburuk yang dia bayangkan. Dan dia ketika setelah melakukan metode bermain peran ini dia akan merasa berani untuk menyampaikan sesuatu, lalu berani juga untuk bersosialisasi, bermain bersama teman-temannya, dan
mengurangi kecenderungan untuk sendirian di kelas seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.